perlu diingat, proses belajar itu tidak hanya berhenti sampai disimpan, kemudian diambil kembali, tetapi harus sampai pada penerapannya, aplikasinya. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih sama aku Maylin Devina Roro, tentunya di acara Prognosis, podcast ringan ngobrolin sehat dan isu medis. Nah teman-teman, seperti yang udah aku bilang nih di episode sebelumnya, aku ini adalah penghubung antara teman-teman yang ada di rumah dengan narasumber-narasumber yang tentunya hebat-hebat. Kira-kira di episode kedua ini kita mau datengin siapa ya? Kita mau bahas apa ya? Dan aku nggak mau bikin kalian nunggu nih. Makanya mari kita sebut, ini dia narasumber kita yang kedua, Dr. Ghea Pandita. Oke, dokter gimana nih dokter kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dokter. Oke teman-teman, ini luar biasa banget sih. Kita bisa mengundang dokter spesialis saraf secara langsung nih di sela-sela kesibukannya. Dokter sibuk banget ya dok akhir-akhir ini ya dok ya? Wah bukan akhir-akhir ini, kayaknya setiap hari juga sibuk ya dok ya? Ini dia, makanya kita bersyukur banget ini kita bisa sharing-sharing langsung sama dokter spesialis sarafnya nih teman-teman. Nah seperti yang teman-teman sudah lihat di video awal terkait dengan minatnya teman-teman masuk FK ini masih tinggi ini. Tapi di satu sisi ngerasa kayak aduh gimana ya, kayaknya belajarnya berat gitu. Kayaknya kalau misalnya nanti aku masuk fakultas kedokteran pas belajar di awal takutnya nggak sanggup nih. Nah makanya di podcast kali ini kita mendatangkan langsung narasumber atau pakar ahlinya yaitu dokter saraf. Oke, teman-teman, kita akan kenalin dulu nih narasumber kita yang hebat kali ini. Beliau adalah Dr. Ghea Pandita, dokter spesialis saraf, dan saat ini beliau masih aktif bekerja di beberapa rumah sakit ya dokter ya. Oke, dokter Ghea juga itu menjadi dokter spesialis saraf, terus udah gitu juga aktif menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UHAMKA, terus aktif juga di penelitian neuroscience, dan luar biasanya lagi dokter Ghea Pandita ini lulusan universitas yang dipuja-puja nih sama mahasiswa sekalian. Dari mana sih? Dari S1 sampai spesialisnya di UGM, betul dokter? Iya. S1 sampai spesialis sarafnya di UGM dan ngambil S3-nya di UI. Betul ya dok? Ya. Itu adalah epidemiologi klinik. Wow ini luar biasa. Udah dua-duanya gacor-gacor nih. Pasti kalian pada mau kan? Jujur aku aja nih yang sebelah dokter Ghea kayak agak gemeter gitu ya. Sebelah aku nih orang hebat sekali karena bisa langsung nembus 2 universitas yang luar biasa. Oke. Dokter, bicara tentang tadi tingkat, mungkin teman-teman yang masih pengen masuk kedokteran tuh tinggi dan bahkan mungkin setiap tahunnya semakin tinggi ya dok. Terus kepikiran juga, takutnya nanti kalau pas awal masuk takutnya nggak sanggup dok, karena mungkin ngerasa pelajarannya beda gitu dok. Terus mungkin mempelajari hal baru yang mereka tuh akhirnya takut dan jadinya overthinking dokter. Nah sebenarnya dok, di otak kita ini dok, ketika pertama kali belajar sesuatu, apa sih dok yang terjadi di otak kita ini dok? Oke, baik. Makasih, Mbak Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, seperti biasanya kita itu kalau belum tahu, belum kenal, maka akan banyak tuh. Ya, pertimbangannya itu akan banyak, kemudian ragu-ragunya juga banyak, gitu. Overthinkingnya tadi juga banyak. Gitu. Sebenarnya kalau kita tahu caranya, insya Allah akan mudah. Ya, kalau kita tahu caranya akan mudah. Jadi tadi kita bahas tentang belajar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud belajar itu apa dan bagaimana sih belajar. Ya, belajar itu kalau secara neuroscience adalah suatu rangkaian proses panjang. Belajar itu rangkaian proses mulai dari kita dapat input, ya, yang ditangkap oleh indera kita, oleh reseptor kita, itu bisa lewat mata, lewat telinga, gitu, kinestetik dan lain-lain. Kemudian setelah itu input ini akan diproses di otak kita dengan menggunakan mekanisme neurobiologis gitu tentunya ya. Kita istilahkan namanya encoding. Nah, setelah diproses dia akan kemudian dikonsolidasikan. Kan banyak tuh memori input yang masuk.
Kalau masuknya ke otak kita itu berantakan, tentu akan sulit nanti kita pada saat mau ngambil. Nah, makanya harus dirapikan. Jadi setelah tadi ada input, kemudian diproses, encoding, kemudian dikonsolidasikan. Nah, dikonsolidasikan, dirapikan, dan kemudian setelah itu baru di retrieval, diambil kembali. Nah, kalau kita tahu prosesnya itu, nah insya Allah nanti akan lebih mudah dalam kita belajar. Yang perlu diingat, proses belajar itu tidak hanya berhenti sampai disimpan, kemudian diambil kembali, tetapi harus sampai pada penerapannya, aplikasinya. Nah, karena sekarang itu kita seringnya belajar, tapi kemudian berhenti dalam hanya pada tataran di kelas saja, tetapi tidak bisa mempraktekkan di kehidupan sosial. Kan sering ya Mbak, misalkan kita sudah belajar nih, kecepatan mobil, biasanya kalau naik mobil berapa kecepatannya? Iya di 60-an gitu 60-an ya, Dok, mungkin ya. ya, katakanlah 60 kilometer per Hmm. jam. Kita udah tahu nih, kalau naik mobil itu kecepatan 60 kilometer per jam, berarti 1 menitnya itu sekitar 1 kilo, itu mobil itu jalannya. Berarti kira-kira nanti kalau kita 1 detiknya itu, mobil itu udah bisa jalan 16 meter. Kalau kita tahu seperti itu, kita nggak akan lagi mainan handphone pada saat sedang nyetir kan. Kita 3 detik aja mainan handphone udah 50 meter itu mobil jalan. Wah, itu kan bahaya sekali. Oke, jadi hal-hal itu harus kita masukkan dalam proses belajar. Jadi belajar itu tidak hanya tadi sampai dapat ilmu, tapi harus sampai di penerapan. Kalau kita paham tahapan-tahapannya, nanti insya Allah akan lebih mudah buat kita untuk tadi. Ngerti, nggak usah terlalu khawatir gitu, tetapi tahu caranya, nah insya Allah akan lebih mudah. Oke Gitu. dokter, berarti sebenarnya ketika kita belajar pertama kali nih sesuatu, nggak langsung tiba-tiba di otak ya dok, tapi Iya, dari betul. indera dulu dok ya, dari Ya, ditangkap penglihatan, dulu sama indera. pendengaran. Oke, nah ini nanti kita akan bahas dok lebih jauh nih dok terkait dengan indera-indera ini dok. Oke. Tapi dok, aku tuh pernah dengar tentang neuroplastisitas gitu dok. Nah boleh nggak dok dijelaskan sedikit nih dok terkait dengan neuroplastisitas? Ya baik, tadi tentang neuroplastisitas ya. Oke. Jadi memang salah satu proses utama di otak kita pada saat kita belajar itu tadi neuroplastisitas. Jadi kemampuan otak kita untuk belajar, beradaptasi, menyesuaikan diri gitu ya terhadap stimulus-stimulus yang datang ke otak kita. Neuroplastisitas itu macam-macam anunya, mekanismenya. Bisa yang pertama istilahnya neurogenesis. Jadi pembentukan sel-sel saraf, pembentukan sel-sel saraf yang baru. Ada stimulasi tertentu, terbentuk sel saraf baru. Kemudian yang kedua, sel sarafnya udah ada, tapi kan sel saraf satu dengan sel saraf satu yang lainnya itu kan saling berhubungan. Ada sinap di situ. Nah, dengan kita belajar, proses neuroplastisitas terjadi, maka terjadilah sinap antara sel dengan sel tadi. Atau mungkin sinapnya udah ada, tetapi masih lemah. Dengan belajar tadi terjadi neuroplastisitas, maka hubungannya akan lebih kuat. Nah, dan yang terakhir, neuroplastisitas itu juga jangan lupa, dia juga bisa mengurangi koneksi antar sel. Hal-hal yang nggak penting itu dihilangkan sama dia. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak perlu itu jarang dipakai, maka akan hilang. Itu juga mekanisme neuroplastisitas. Jadi neuroplastisitas ini penting banget pada saat kita melakukan proses pembelajaran itu. Salah satu intinya di situ. Oke dokter, tadi bicara tentang kalau misalnya jarang dipakai, akhirnya nanti dia akan jadi kayak menghilang gitu ya dok ya. Iya, Berarti betul. kalau misalkan kita sering recall gitu dok, recall lagi materinya, makin ingat gitu ya dok ya. Dan kalau misalnya nggak di recall bisa hilang gitu. Iya, betul, betul. Jadi tadi, kita lanjut tadi ya, kan prosesnya itu tadi pembelajaran mulai dari ada input, kemudian dia di encoding. Nah, pada saat input itu masuk ke otak kita, itu input itu tidak langsung disimpan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka input itu hanya akan jadi istilahnya memori sensorik. Memori sensorik itu nggak bertahan lama di otak kita, hanya beberapa milidetik, beberapa detik. Jadi kalau misalkan kita lewat jalan gitu ya, lihat ada toko warnanya merah, ada orang pakai topi, itu masuk. Tapi kan kita nggak ngapa-ngapain, jadi itu kemudian nanti akan hilang. Itu hanya hitungannya milidetik sampai detik. Itu yang disebut sebagai memori sensorik. Paling disimpannya ya cuma di area visual, di otak bagian belakang, kemudian area auditorik di otak bagian samping gitu ya, atau area sensorik gitu. Nah, paling cuma disimpannya situ.
Nah, supaya dia bisa tersimpan dalam short term memory atau working memory, harus ada perlakuan khusus nih, gitu ya. Perlakuan khususnya yaitu yang pertama harus atensi, harus ada fokus di situ ya, harus kemudian ada fokus, atensi, dimaknai di situ. Nah, kemudian juga diulang-ulang. Nanti akan pindah tuh dari hanya sensorik memory, dia akan pindah ke short term memory. Kemudian dari short term memory itu kalau nggak diapa-apain lagi, dia juga akan mudah hilang. Hitungannya beberapa detik, beberapa menit hilang. Nah, yang kita inginkan kan dia nanti masuk ke long term memory. Nah, itu tadi salah satu caranya nanti kita harus mengulang-ulang. Dan mengulang-ulangnya tidak hanya asal mengulang, tapi ada metodenya. Nah, kalau mau dibahas nanti kita bisa bahas tuh gimana caranya supaya dari short term memory atau working memory ini dia akan bisa pindah ke long term memory. Itu ada Oh, cara-caranya. Itulah yang oke. tadi proses belajar tadi supaya lebih mudah teringat. Jadi nggak kan sering kan uh, sama dulu zaman saya juga teman-teman juga masih sering bilang, aduh sudah baca kok bentar lupa gitu, sudah belajar gampang lupa. Mungkin caranya yang pasti kurang pas. Oke dok, berarti kalau misalnya kita mau bahas sedikit lebih dalam ya teman-teman ya, karena mungkin relate nih. Belajarnya tuh cepet, tapi cepet hilang, sama ada yang kayak belajarnya itu penerimaannya lama dok. Nah ini berarti bedanya di sistem saraf otak kita tuh di mananya tuh dok? Oke, baik-baik. Jadi tadi, paling tidak kan tadi ada 3 tahapan. Input itu masuk, kemudian jadi memori sensorik. Kemudian kita proses jadi short term memory atau working memory. Kita proses lagi baru jadi long term memory. Dan setelah jadi long term baru nanti kita retrieval gitu ya. Nah, jadi kenapa orang ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat? Di fase-fase ini berbeda-beda kemampuan setiap orang. Tetapi Oke. kalau kita bisa memaksimalkan setiap fase, insya Allah tujuan akhirnya nanti akan tercapai. Contoh tadi, gimana dok caranya supaya input itu nggak hanya jadi memori sensorik doang. Gitu. Kalau memori sensorik doang kan hilang beberapa detik. Nah caranya yang pertama harus fokus. Ada atensi di situ. Caranya supaya dapat atensi gimana? Secara neuroscience ada 2 caranya supaya kita bisa atensi. Ada yang istilahnya bottom up proses, ya, ada yang istilahnya top down proses. Top down proses itu apa? Yang kita biasakan itu niat. Nah, niat itu adalah top down proses. Kalau kita ya, kita mau belajar nih, saya niat nih mau belajar supaya nanti dapat ilmunya, kemudian nanti bisa dipraktekin, kalau udah dipraktekin bisa nolong banyak orang. Nah, sudah ada niat di situ sehingga kita tuh nanti bisa fokus, bisa atensi terhadap pelajaran itu. Gitu ya, bismillah kita pasang niat tadi. Itu top down proses. Nah, untuk mendukung top down proses, jangan lupa bottom up-nya. Bottom up-nya apa? Kamar belajar kita dibuat jangan bising, ya, jangan terlalu banyak yang mengganggu. Itu namanya proses bottom up. Kan sering juga misalkan bukunya dikasih warna Iya atau apa dong. gitu ya, gitu supaya Stabilo. lebih atensinya jadi lebih bagus gitu. Kemudian dimaknai, misalkan kalau kita menghafalkan sesuatu, kalau hanya kita hafalkan kata-katanya mungkin akan sulit. Tapi kalau kita bisa mengasosiasikan dengan gambar, dengan bentuk, insya Allah akan lebih kuat. Nah, sehingga tadi memori yang tadinya sensorik bisa pindah tuh ke memori, ya betul, bisa dari sensorik pindah ke short term memory atau working memory. Nah, ini juga nanti ada usahanya lagi. Gimana supaya dari short term ini bisa pindah ke long term? Nah, salah satu caranya tadi diulang-ulang. Nah, karena kalau tidak diulang-ulang, dia akan hilang. Nah, cara mengulangnya tapi ada caranya. Nggak bisa kita misalkan, oke, tiap hari diulang-ulang, tiap hari diulang-ulang. Pertama capek, bosen gitu ya. Kemudian nanti juga dalam tanda kutip jadi boros waktu. Jadi untuk pengulangannya ada metodenya. Pertama kali belajar misalkan, kemudian besok diulang. Kemudian berikut lagi jangan besoknya, kasih jeda lagi 2 hari. Kemudian besok lagi lebih jarak lagi. Nah, mengulangnya dengan ada metodenya. Kemudian yang kedua dikasih makna. Jadi dikasih makna di situ. Pelajarannya itu bermaknanya di kita apa? Misalkan, oh iya ya betul orang tua saya sakitnya ini, jadi saya belajar ini. Ah itu ada makna di situ akan lebih. Ya, karena di situ ada faktor emosional di situ. Ya, kalau dengan ditambah emosional, insya Allah akan lebih kuat. Contoh nih, misalkan
Kalau kita ditanyain, inget nggak kemarin seminggu yang lalu kita sarapannya apa? Mungkin banyak dari kita yang lupa. Ya, Iya tapi nih. kalau ditanyain dulu waktu umur 17 kita makannya apa gitu pas acara 17 tahun misalkan. Wah, karena itu spesial, ada emosi di situ, inget tuh. Nah, kan lontong itu kan. Nah, kita buat pembelajaran kita tuh juga berkesan secara emosi. Nah, itu akan membuat jadi dari short term bisa pindah ke long term memory tadi. Nah, dan kemudian ada satu lagi, sebenarnya ada beberapa trik lagi. Nah, ada beberapa satu lagi itu yang kadang-kadang sering lupa, yaitu tidur. Nah, tadi kan saya sampaikan tentang encoding gitu ya, kemudian ada konsolidasi, baru storage. Ya, pada saat konsolidasi ini, konsolidasi itu kalau di otak kita, ada di bangunan otak kita itu namanya hipokampus. Ini tempat mengkonsolidasikan memori. Nah, kapan terjadinya konsolidasi? Itu pada saat kita tidur dalam. Nah, pada saat kita tidur itu kan ada stadium 1, 2 gitu kan, ada stadium dalam gitu ya, tidur dalam. Nah, pada saat kita tidur dalam itulah memori kita dikonsolidasikan oleh si hipokampus ini supaya nanti bisa disimpan menjadi long term. Jadi kalau kebiasaan mahasiswa, adik-adik semua itu besok ujian nih, belajar lah semalaman kan, belajar semalaman nggak tidur. Apa sih istilahnya ngebleng apa sih zaman dulu istilahnya sampai kalau zaman saya dulu istilahnya SKS. Masih sama Sistem dong, masih sama ya, sama, masih sistem sama. kebut semalam ya. Udah nggak tidur tuh sampai pagi. Ya mungkin itu tersimpan juga, tapi mungkin ya short term atau long term sedikit ya, tapi nggak akan panjang. Gitu. Kenapa? Karena konsolidasinya nggak bagus. Nah, jadi padahal resepnya tuh harus tidur supaya ada konsolidasinya bagus sehingga lebih mudah jadi long term memory. Oke dok, tadi bicara tentang tidur ya dok ya. Itu lebih ke tidur di waktu malam atau di waktu siang juga itu masuk tuh dok? Oke, baik. Jadi tidur terutama dalam proses pembelajaran itu kan kaitannya dengan konsolidasi tadi. Konsolidasi itu paling optimal memang tidur yang fase non REM, yang fase dalam. Ya, jadi tidur dalam itu paling tinggi aktivitas konsolidasinya. Nah, tetapi meskipun begitu, tidur juga meskipun masih di fase-fase awal gitu, fase non REM yang awal, itu juga sudah ada proses konsolidasi meskipun tidak terlalu optimal. Nah, jadi makanya salah satu teorinya kan kenapa kalau kok kita harus tidur siang gitu kan. Nah, itu salah satu baiknya begitu. Udah memulai proses konsolidasi. Meskipun untuk kalau yang optimal bangetnya nanti pada saat tidur yang tidak. Oh, oke, dokter. Tadi aku sempat kayak mention gitu dok terkait dengan cara meningkatkan atensinya dok. Tadi salah satunya adalah misal kita prepare nih di kamarnya, mungkin ya teman-teman yang ada di rumah kamarnya jadi lebih sunyi gitu ya, atau mungkin tadi diwarnain dok. Kalau diwarnain aku pribadi sih jujur aku tipe yang diwarna-warni dok, karena ngerasa jadi oh tahu nih poin-poin pokoknya di mana aja gitu. Tapi kalau yang sunyi gitu dok, jujur kalau aku pribadi tipikal yang harus ada agak berisik gitu dok. Nah, kira-kira dok, berarti kita agak beda dok. Apakah berarti tipikal belajar setiap orang itu beda-beda dok? Beda-beda. Jadi begini, tadi kan prosesnya dimulai dari penangkapan input tadi. Nah, kemudian baru nanti di recording, baru proses selanjutnya. Nah, pada saat penangkapan input ini, setiap orang punya kemampuan yang beda untuk menangkap input. Ada yang orang tipenya auditorik. Dia lebih senang input-input yang bentuknya suara gitu kan. Jadi lebih senang dengerin orang kuliah, dengerin, ngerekam tuh pas kuliah, direkam, didengarkan lagi. Itu yang tipe auditorik. Ada yang senangnya yang visual gitu. Dia lebih senang kalau ada gambarnya, kalau ada videonya, lebih mudah menangkap input. Ada yang kinestetik harus dipraktekin, ya harus dipraktekin. Jadi gerak aja gitu kan anaknya kan dipraktekin sana sini. Itu tahapan yang untuk menangkap input tadi. Baru di tahapan awal untuk menuju encoding tadi. Nah, tapi selanjutnya kan ada proses tadi konsolidasi dan lain-lain. Nah, jadi kita tidak hanya menyesuaikan cara belajarnya tidak hanya menyesuaikan dengan tipe tadi, karena tipe belajar tadi itu hanya masalah penangkapan input tadi itu. Nah, proses recordingnya itu dan recordingnya. Nah, belum yang proses lanjutannya. Jadi tidak hanya bergantung ke situ, tapi itu memang betul bisa mendukung. Yang penting tahapan selanjutnya tetap harus diperhatikan.
Oke, Nah, berarti Dok, tapi ada kan nggak Dok, ada nggak Dok, yang kayak tipenya itu menggabungkan ketiganya tuh ketika ada, input? betul, betul banget. Jadi Oh, ada yang berarti punya ada ya? kemampuan untuk dia lebih senang misalkan audiovisual gitu ya. Mhm. Ada yang ditambah kinestetik juga bisa lebih optimal. Kan hukumnya itu makin banyak indera yang distimulasi, maka akan makin memorinya makin kuat. Oh, wah Jadi ini makin banyak menarik inputnya. nih. Oke, jadi mungkin kalau temen-temen ngerasa kayak, "Ih, kok aku mah ngedenger juga iya gitu, ngelihat juga iya, terus kayaknya diperhatiin juga iya," dan ternyata itu memang wajar ya, Dok, ya? Ya, Bisa, betul. malah optimal ketika dipakai Iya, ketiganya ya, Dok, kalau ya? makin banyak indera yang distimulasi, insya Allah Mhm. makin memorinya makin kuat. Oke, dokter, terkait dengan belajar nih, Dok. Hmm. Apalagi ini mungkin kayaknya di aku relate banget ya, atau mungkin di teman-teman yang sekarang lagi belajar-belajarnya untuk ngejar FK, atau mungkin yang kayak aku nih di fase-fase udah jadi mahasiswa, kalau mau ujian Dok, biasanya tuh kita kayak punya 2 pilihan, mau tadi itu yang SKS atau sistem kebut semalam dokter, yang Hmm. akhirnya mungkin antara tidur nggak tidur ya Dok, ada juga yang dicicil Dok. Sebenarnya Ya, itu lebih efektif yang mana sih Dok, untuk proses belajar? ya, tinggal tadi tujuan belajarnya apa, ya kan? Nah, Oke. kata kita di awal tadi kan tujuan belajar itu bukan hanya sampai ke memori itu disimpan, kemudian bisa diambil, tetapi sampai bisa dipraktekkan. Nah, itu tujuan kita belajar kan sebenarnya itu. Nah, kalau misalkan kita tujuannya itu hanya supaya selesai ujian, setelah itu lepas, ya mungkin dengan SKS juga bisa tuh, ya itu ya, dengan SKS juga bisa. Tetapi kan setelah itu nggak ada manfaatnya. Jadi belajar kita nggak sampai ke manfaatnya. Nah, untuk supaya bermanfaat, bisa kita ambil, bisa dipraktekkan, lebih bagus kalau prosesnya tadi, diatur tadi. Jadi Hmm. dicicil dalam artian, dicicil itu kan merupakan salah satu proses pengulangan. Pengulangan itu tadi untuk mempertahankan long term tadi. Dan pengulangannya ada prosesnya tadi kan, ada jeda-jeda waktu. Kemudian juga pengulangannya pakai makna. Kan kalau di kedokteran itu ada sistemnya pakai PBL, Mhm. problem based learning itu kan. Nah, itu adalah salah satu metode supaya short term-nya bisa pindah ke long term. Karena kalau kita dikasih problem, maka yang kita sudah pelajarin awal itu akan keluar lagi tuh. Oh iya, yang saya baca itu begini toh maknanya, begini toh masalahnya. Nah, itu salah satu untuk mengulang, mengulang, mengulang. Jadi untuk mengulang itu banyak, bisa pakai tadi problem based learning, bisa pakai case based learning gitu ya, atau project based learning. Atau ada yang teman-teman yang senang pakai apa mind map gitu, nah itu kan juga ada. Ada yang senang mengajar, diskusi sama Mhm. teman, nah itu kan salah satu metode pengulangan untuk supaya long term-nya bisa pak. Oke, dokter. Tadi kan bicara tentang kalau misalnya kita mengulang tuh ada kayak dikasih space waktu gitu ya, Dok, Ya, ya? ya Nah, betul. berarti sebenarnya lebih baik ketika kita pulang dari kampus itu langsung buka lagi, atau Hmm. kasih kita istirahat dulu, jeda dulu, misalkan malamnya atau besoknya baru kita ulang. Mending gimana tuh, Dok? Ya, oke. Jadi kalau dari penelitian itu, pada saat kita belajar, gitu ya, kemudian saat 2 jam itu sudah mulai turun tuh, sudah mulai turun. Hmm. Yang retensi di memori itu sudah mulai turun. Nah, kita ulangnya itu jangan sampai turunnya itu sudah terlalu banyak. Beda-beda ya setiap orang. Misalkan kalau dirasakan lupanya itu lebih cepat ya 1 hari, sebelum 1 hari sudah diulang. Gitu. Tapi kalau dirasakan masih cukup ya 1 hari. Setelah 1 hari baru diulang. Oke. Nanti tapi setelah itu jangan 1 hari lagi, kasih jeda. Nah, yang 1 hari yang kosong bisa dipakai untuk kegiatan yang lain. Lain. Oke. Jadi hari pertama, hari kedua, kemudian misalkan lanjut hari keempat, lanjut lagi mungkin hari ke-8 gitu ya. Jadi kan ada waktu-waktu yang kosong. Nah, itu bisa kita tahu kalau kita sering latihan belajar. Kita tahu ini jadi Hmm. kemampuan kita. Oh, kalau saya belajar yang topik ini lebih cepat hilangnya. Jadi mengulangnya lebih pendek. Kalau Pendek. yang topik ini agak bisa retensinya panjang, nanti kita bisa. Oke, berarti sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing lagi ya, Ya, Dok, ya. betul, Jadi betul. kita harus mulai memahami nih, kira-kira kita pola belajarnya seperti apa nih Mhm, efektif di mhm. kita. Iya, Karena betul. banyak banget tuh kalau di aku ya kayak, aduh kenapa ya orang itu tuh udah maju aja gitu, kok aku Mhm. belum-belum. Ternyata memang setiap orang juga beda-beda ya, Dok, Beda-beda, ya. beda-beda. Oke, dokter nih dari dokter spesialis sarafnya langsung nih, Dok, ya. Mungkin aku dan teman-teman yang ada di rumah atau adik-adik yang ada di rumah Mhm. ngerasa kayak, aduh bisa di-spill nggak, Dok, gitu ya? Sedikit deh, gimana caranya belajar efektif nih, Dok, menurut dokter spesialis sarafnya secara langsung nih? Oke.
Jadi tadi sesuai dengan proses ilmu neuroscience tadi, tahapan-tahapan itu dipenuhi semua. Jadi yang pertama menangkap inputnya, cari tahu kita menangkap input lebih bagus yang mana, pakai yang visual atau auditory atau kombinasi semuanya. Oke. Setelah itu jangan lupa atensi. Proses atensi diperhatikan benar-benar niatnya, ya niatnya untuk apa itu harus kuat. Kemudian juga tadi suasananya dibuat yang baik. Kemudian belajar juga ada jeda-jedanya pada saat belajarnya ya. Ini belum mengulangnya itu harus ada jedanya. Misalkan kita kalau belajar gitu 10 menit atau 12 menit, kasih istirahat dulu. Istirahat, kita ulangi lagi materinya tadi dengan apa kuis-kuis atau apa sekitar 3 menit, 4 menit. Setelah itu baru belajar topik yang sambungannya lagi. Istirahat lagi 3 sampai 4 menit, lagi belajar lagi 10 sampai 12 menit baru begitu. Sampai anak terakhir belajar, kita bikin resume. Nah, itu pada saat proses belajarnya supaya encodingnya bagus ya. Kemudian setelah itu tadi ada asosiasi. Yang seneng gambar atau seneng apa, buat tuh gambar-gambar, misalkan belajar tentang anatomi otak misalkan, nah sambil digambar jadi ada visual di situ ya. Nah, setelah masuk tuh proses encodingnya itu, kemudian jangan lupa tadi tidur ya, konsolidasi kan supaya bagus itu tidurnya bagus. Nah setelah itu masuk kan supaya dia storage tadi dan kesimpan lama tuh tadi diulang-ulang. Kalau ada yang senang ngajar, senang diskusi, saya kebetulan senang tuh diskusi jadi dengan teman. Jadi setelah itu topik yang tadi dipelajarin omongin lagi ke teman. Saya sampaikan ke teman, nanti kan ada koreksi salah tuh konsepnya gini gini gini. Oh iya, nah, sekalian ngulang, sekalian saya mengulang, sekalian dikasih masukan, itu bisa. Kemudian saya juga senangnya kalau itu dibayangkan seperti kasus nyata. Jadi ada kasus problem nyata, jadi ilmu yang kita pakai itu bisa diterapkan di situ. Dan jangan lupa tadi faktor emosi. Ya, emosi itu kan pengaruh banget. Jadi kalau kita senang, kita usahakan setiap kita belajar itu bermakna, sehingga kita ada senang di situ. Nah, kemudian jadi memorinya lebih bagus. Nah, dengan begitu ya ditahapkan tahapannya seperti itu, ya insya Allah bisa. Dan tadi memang harus sabar, ya sabar, tekun, gitu ya. Saya termasuk orang yang tidak terlalu kuat memorinya, ya sehingga proses-proses tadi itu harus ditekunin sedikit-sedikit supaya bisa telaten. Oke. Tadi kayaknya kuncinya salah satu ini yang agak terngiang-ngiang sabarnya itu ya dok ya. Betul. Aduh apalagi ini mungkin mahasiswa kedokteran yang harus menempuh pendidikan sampai dokter umum aja kurang lebih 7 tahun ya dok ya. Karena sekarang ada internship betul ya dok? Betul. Iya, terus apalagi teman-teman yang baru mau masuk nih, aduh udah belajar sedikit capek, belajar sedikit aduh nanti lupa, akhirnya nggak mau belajar. Nah, yang pertama tuh sabar dulu guys, sabar sama balik lagi ke niat ya dok ya. Kalau ada pepatah tuh yang bilang gini, inamal a'malu biniat ya dok ya. Semua itu tergantung niat ya. Ketika kita niat kuat, sehingga punya atensi yang lebih ya dok ya. Nah udah gitu mulai deh pelajari, kira-kira kita tuh konsep menerima pelajaran itu seperti apa biar lebih paham. Jadi nggak boleh tuh ngejudge diri sendiri kayaknya aku mau kurang deh, kayaknya nggak bisa deh. Enggak, kita semua bisa dengan warnanya masing-masing ya dok ya. Betul. Beda-beda setiap orang. Betul tuh. Nah ini udah dipaparkan langsung sama dokter spesialis sarafnya. Aduh teman-teman yang di rumah pasti ngerasa relate banget, terjawab nih kayaknya. Aku aja yang duduk di sebelah dokter gini kayak, waduh iya juga ya, kayaknya aku harus mulai mencari nih gitu ya. Apalagi aku sudah di semester akhir-akhir dok, kayaknya sama-sama yang tetap harus mencari nih, harusnya kemana gitu. Walaupun sebenarnya udah ketemu, tapi kayaknya harus lebih diperdalam dok. Betul. Nanti suatu saat akan dapet tuh polanya gitu. Memang harus proses. Prosesnya itu jalan dengan sabar. Kan kalau di Qur'annya kan ada tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, ya kan? Jadi saling belajar mengajar tentang kebenaran. Jadi kan harus interaksi tuh ya. Dan berikutnya lagi tawassaw bis sabr, dengan sabar. Ya, jadi saling berinteraksi, saling belajar mengajar, kuncinya dengan kesabaran. Nah, itu dia. Makanya kenapa belajar juga salah satu bentuk kita untuk mendapatkan pahala ya dok ya? Iya. Niatnya nah, itu betul tadi. sekali. Oke dokter, tadi kita udah ngobrol banget ya dok tentang cara kerja otak dari mulai input sampai akhirnya penyimpanan nih dok. Aku akan ngajak dokter untuk main game dok. Tapi game ini gamenya mitos atau fakta dokter. Oke, gimana dokter? Siap?
Siap, Oke, siap, gitu. mitos atau fakta dokter? Kalau misalkan orang itu ada yang lebih dominan penggunaan otak kanan maupun otak kiri nih dok? Oke, oke, baik. Ya, jadi sampai ada istilah, oh ini manusia otak kanan gitu ya, karena Iya dia dok, kreatif, musisi gitu ya. iya. Otak kiri dia apa matematika gitu. Enggak, sebenarnya eh, kita pada saat beraktivitas itu selalu pakai dua-duanya. Ya, Oke. otak kanan dan otak kiri. Contoh aja nih, misalkan eh, pemain piano. Nah, pada saat orang main piano gitu ya, kan dia baca partitur tuh. Nah, pada saat dia baca partitur, dia akan membaca pakai otak bagian belakang, gitu kan? Hmm. Dibaca tuh. Kemudian di situ kan ada simbol-simbol gitu, ada angka dan lain-lain. Kemudian juga dari dia baca, tutsnya kan supaya jangan salah pencetnya kan. Nah, itu dia pakai kalau kami bilangnya di medis kan namanya lobus parietal, di situ untuk visual spasial. Itu di otak sebelah kanan atas. Tapi dia kan juga harus hitung tempo. Ya, dia harus hitung tempo berapa per berapa, bilama gitu kan, pakai otak kiri di temporal. Selain itu, masa main piano begitu doang kan pakai rasa. Oh iya. Ya, pakai rasa dari situ. Jadi sistem limbiknya juga diatur, otak bagian depan juga. Jadi itu seorang seniman, seorang pianis pada saat dia pakai, meskipun dia seniman, dia bukan otak kanan, dia tetap harus pakai kedua belahan otak. Jadi itu fokusnya. Oke, berarti Nah, itu eh, mitos ya dokter ya, ya? Karena bukan kita hoax ya, mitos, betul. mitos ya. Berarti karena kita tuh setiap melakukan segala sesuatu tuh balance ya dok, antara otak kanan Iya, dan otak kiri. betul. Tinggal komposisinya Oke. aja mana yang besar, mana yang kecil. Tapi semuanya dipakai. Oke, berarti kalau gitu sebenarnya setiap orang juga ada yang bisa seni, ada yang enggak gitu dok. Berarti sebenarnya setiap orang tuh bisa juga melakukan itu ya dok ya? Bisa. Jadi Oke. orang yang bukan seniman gitu, ya bisa dilatih. Ya, bisa dilatih untuk bermain piano katakanlah. Bisa gitu ya. Oke, oke, Bisa oke. dilatih. Nah ini menarik dok, karena memang stigma di teman-teman tuh nyebarnya, aku masih dominannya otak kanan, aku nggak mau masuk jurusan sini gitu, karena otak kanan gitu. Oh ternyata kita tuh pakainya balance ya teman-teman tuh, balance antara otak kanan dengan otak kiri. Ya. Oke, dokter, masuk ke mitos atau fakta yang kedua dok. Kalau misalkan manusia itu hanya menggunakan 10% daripada bagian otaknya dok. Oke, baik. Jadi kalau dilihat yang tadi mungkin enggak gitu ya. Kalau kita hanya pakai 10%. Kalau kita cuma pakai 10% gitu, kemudian yang 90% kita nggak pakai, padahal kan bagian otak tadi banyak yang harus gitu. Jadi nggak mungkin lah gitu ya. Pasti semua bagian. Tinggal komposisinya. Mungkin kalau pas aktivitas olahraga itu bagian otak tertentu yang lebih banyak. Kalau fasilitas menyanyi bagian tertentu, belajar bagian tertentu yang lebih banyak. Itu jadi semua. Tapi tidak 10%. Dan gampangannya kalau benar hanya 10%, berarti kalau ada orang nih kena stroke atau orang cedera kepala, rusak nih otaknya rusak 70%. Masih bagus nih berarti fungsinya, kan cuma pakai 10%. Nah, padahal kan kenyataannya faktanya tidak, gitu ya. Otak kerusakan sedikit, berapa sudah mengganggu. Nah, jadi itu mitos ya. Oke, mitos ya dok ya. Mitos, Bahkan ya. sebenarnya Allah menciptakan organ tubuh kita ini semuanya dengan fungsi masing-masing ya dok. Ya, dan saling Gitu. berkoordinasi. Nah itu dia guys, jadi nggak ada dipakai, aku mah nggak bisa gitu ya, soalnya aku mah otaknya cuma dipakai 10%, nggak gitu. Karena setiap organ itu dipakai secara keseluruhan. Oke, dan saling berkaitan tadi kata dokter G ya. Oke, dokter masuk ke mitos atau fakta yang ketiga dok. Kalau gaya belajar itu mempengaruhi prestasi dok. Oke, ya. Nah, tadi kita bahas itu kan, gaya belajar itu betul tadi. Jadi pada tahapan-tahapan tertentu, gaya belajar mempengaruhi. Nah, mempengaruhi hasil belajar. Contohnya tadi, kalau ada orang yang nangkapnya lebih mudah auditorik, ya, maka dia dengan gaya belajar yang disesuaikan auditorik bisa lebih mudah. Demikian juga untuk yang kinestetik, atau yang visual, atau yang kombinasi. Tapi kan itu hanya satu tahapan. Di antara tahapan proses rangkaian belajar yang panjang, itu hanya satu. Jadi tidak satu-satunya. Dia itu mempengaruhi keberhasilan pembelajaran, tetapi bukan satu-satunya. Dan kalau di situ pun lemah, katakanlah, masih bisa ditutupin atau diperbaiki dengan tahapan-tahapan yang berikut. Oke, berarti fakta ya dok ya? Faktanya
nggak 100% ya, 100%, dia hanya oke. salah satu bagian ya, nggak full. Oke, berarti itu salah satu hal yang bisa menunjang ya dok ya, Ya daripada betul, prestasi menunjang ya, belajar. betul tepat itu kata-katanya ya. Oke, oke teman-teman, aduh dari tadi kita udah ngomongin dari awal sampai akhir, dari mulai masuk nih ya, impulsnya gitu dari indera-indera kita, sampai akhirnya terbentuklah suatu memori ya. Sampai tadi udah dijelasin tuh, sampai ke short term memory ya dok ya. Sebenarnya itu Betul, beragam betul. teman-teman. Jadi memang kalau misalnya dibilang aku nggak bisa, wah bisa. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa seluruh organ tubuh kita itu bekerja, bahkan tidak 10%, bahkan lebih daripada 10%. Dan kalau bisa dibilang, aku mah kayaknya nggak mau masuk kedokteran gitu ya, kayaknya berat deh, kayaknya aku bodoh deh gitu ya. Dan nggak ada yang bodoh ya dok ya, karena kita diciptakan semua fungsi ya dok, Iya, asal iya, mengenali betul ya dok nah, ya. tinggal tahu. Jadi kita kenal, nah, kalau kita kenal dengan diri kita, maka kita tahu cara memperlakukan diri kita supaya dapat hasil yang optimal. Tentu nggak sama, ada orang yang bisa cepat gitu, prosesnya semua dilalui dengan cepat, ada yang perlu pelan-pelan. Gitu ya. Jadi harus kenal dulu bagaimana kemampuan diri, potensinya. Nah, dengan sudah tahu, buat strategi yang disesuaikan dengan kemampuan diri. Nah, tuh katanya harus kenal dulu sama diri sendiri. Jangan sampai kita, kan ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Kenalnya malah sama kanan kiri, tapi bukan itu. Tapi yang pertama itu harus kenal sama diri sendiri dulu ya. Dari awal tuh, diri kita tuh gimana sih sebenarnya, apa aja sih yang bekerja di dalam diri kita ini. Jadi jangan sampai akhirnya jadi overthinking gitu. Oke dokter, mungkin ke teman-teman semua yang ada di rumah, untuk teman-teman yang mungkin masih berjuang jadi mahasiswa gitu ya dok, atau mungkin baru mau masuk jadi mahasiswa FK, mungkin ada closing statement dokter untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, baik, makasih. Mungkin yang pertama ya, pesan dari, saya mengutip pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau menyampaikan bahwa belajar itu tidak hanya untuk mencari ilmu, ya. Belajar itu tidak hanya berhenti mencari ilmu, tetapi belajar itu harus sampai kepada pembentukan karakter dan perilaku yang mulia. Jadi kita belajar itu tujuannya tuh sampai kita itu bisa mempraktekannya di kehidupan sosial. Jadi belajar tidak berhenti di kelas, tapi harus sampai ke perlakuan sosial di masyarakat. Istilahnya ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Cari ilmu untuk diamalkan, gitu ya. Dan kemudian kita mengamalkan ilmu itu, pengamalan ilmu itu harus didasarkan pada ilmu yang kita peroleh. Jadi ilmu yang diamalkan dan amal yang harus berdasarkan ilmu. Nah, itu yang kita pegang yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk supaya itu bagaimana caranya? Ya harus dipersiapkan dengan baik. Kan ada kan pepatah yang bilang hidup itu cuman sekali, ya. Tapi kalau kita melaksanakannya dengan benar, maka sekali itu udah cukup. Ya, gitu ya. Jadi kesempatan itu juga kadang-kadang seringnya cuma muncul sekali. Tapi kalau kita bisa mempersiapkan diri baik-baik, belajarnya dengan cara yang benar, dengan baik, seolah dengan satu kesempatan itu pun kita sudah cukup. Nah, mudah-mudahan itu. Dan terakhir kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan, pertolongan dari Allah. Insya Allah nanti kemenangan akan dekat kepada kita dan pada akhirnya kita akan jatuh ke kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Waduh, ini deep banget, ini udah detail ya jelasin sama dokter Gea nih. Mungkin teman-teman dulu ngerasa kayak, wah ini relate banget, karena aku ngerasa di sebelah dokter Gea ini dari tadi, wah iya lagi, relate gitu ya, terus-terusan aja kayaknya harus diperbaiki lagi. Dan untuk episode 2 ini pasti relate kan sama teman-teman semua. Nah, kalau misalkan di episode-episode selanjutnya kira-kira kita akan bahas apa sih? Tapi yang jelas kita akan bahas sesuatu yang lebih relate lagi nih. Dan kalau misalnya teman-teman punya usulan, boleh banget teman-teman di bawah tuh ada kolom komentar, diketik aja di situ kira-kira lagi ngerasa apa dan pengen dibahas apa nih. Atau misalkan teman-teman pengen di media sosial lain, kita juga punya. Di TikTok ada di Fakultas Kedokteran UHAMKA maupun di Instagram di FK UHAMKA. Jadi gak usah kayak aduh bingung ngetiknya di mana-mana kita ada ya guys ya, gitu. Oke. Dari tadi kita udah bahas panjang kali lebar nih teman-teman, sesuatu yang relate lagi.
Tapi yang jelas kita nggak akan berhenti sini karena episode kita masih banyak lagi nih. Yang jelas kita akan bahas sesuatu yang relate yang ada di teman-teman semua di rumah. Di mana lagi kalau bukan di Prognosis, podcast ringan, ngobrolin sehat, dan isu medis. Waduh. Oke, Dokter Gia mungkin bisa say goodbye dulu dokter sama penonton yang ada di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, dokter terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Bye-bye, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.